I hope everybody fine, okay? Children, we want to worship our God. Now, prepare your heart because we start our devotion. Let us sing a song dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Yang lemah berkatakan, dan yang miskin berkata kaya, karena perbuatannya pada kita. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Anak-anak, mari satukan hatinya. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang kami terima hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengarahkan kami, agar yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Biar firman-Mu dapat kami simpan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan biarlah itu semuanya kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatinya, siapkan hatinya. Sebelumnya kita sambut firman Tuhan dengan pujian berikut. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan buah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungan dan pemahaman akan kebenaran firman Allah. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesempatan untuk kami mau mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti akan cerita firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu bermain mengikuti pemimpin? Jika kamu menjadi pemimpin, maka semua orang akan mengikuti apa yang kamu lakukan. Kalau kamu melompat, maka semua orang akan melompat. Kalau kamu bernyanyi, semua orang akan bernyanyi. Kalau kamu melompat satu kaki, semua orang akan melompat satu kaki. Bahkan, kalau kamu menunjukkan wajah yang lucu, maka semua akan mengikuti gerakan yang kita lakukan. Demikian juga, kalau orang lain menjadi pemimpin kita, maka kita akan mengikuti pemimpin itu. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana Alkitab mengajarkan kita mengikuti pemimpin. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26. Kita akan membaca secara bersama-sama. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Sekali lagi, misalkan baca, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Anak-anak dan juga orang dewasa sering meniru apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Bayangkan, jika engkau punya teman yang baik, kamu akan melakukan yang baik juga. Jika engkau memiliki teman yang taat pada orang tuanya, maka engkau juga meniru temanmu yang taat kepada orang tua. Nah, tetapi alangkah bahayanya jika kita punya teman yang nakal. Kita akan meniru perbuatannya yang nakal. Jika kita punya teman yang suka berbohong pada orang tuanya, kita akan meniru untuk berbohong pada orang tuanya. Wah, anak-anak, bagaimana seharusnya kita meniru dan melakukan hal yang baik? Apalagi bagaimana seharusnya kita mendengar pemimpin kita dengan baik, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus dengar-dengaran dengan baik kepada pemimpin kita, supaya kita dapat melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, dalam kehidupan kita, ada banyak pemimpin yang ditempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa sajakah pemimpin itu? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua memimpin kita setiap hari. Orang tua mengajari kita, menasihati kita, menegur kita kalau kita salah. Tuhan menempatkan orang tua kita untuk mengajari kita melakukan yang benar. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh orang tua kita setiap hari, sehingga kita bisa melakukannya. Lalu siapa lagi pemimpin kita? Ada guru di sekolah. Apa yang disampaikan oleh guru? Dengar-dengaranlah dengan baik, supaya anak-anak kita bisa melakukan apa yang diperintahkannya. Kemudian siapa lagi pemimpin kita? Ada banyak orang-orang
di sekitar kita yang ditempatkan Tuhan sebagai pemimpin kita. Kita harus menghormati mereka. Kita harus dengar-dengaran apa yang disampaikan, sehingga kita bisa mengikuti perintahnya, taat akan perintahnya. Itulah yang dikehendaki Allah. Tadi di dalam Alkitab dikatakan apa? Orang benar akan sampai pada tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menuju kesesatan. Ya, kalau kita mendengarkan pemimpin kita, kita akan berjalan di jalan yang benar. Kalau kita berjalan di jalan yang salah atau tidak mendengarkan dengan baik, maka kita tidak dapat melakukan apa yang disampaikan pemimpin kita. Tetapi anak-anak tahu tidak, ada pemimpin yang sejati di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia pemimpin sejati kita. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia memanggil murid-muridnya. Murid yang pertama kali dipanggil Yesus ada 4 orang, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Pada waktu itu, mereka bekerja sebagai seorang nelayan, penangkap ikan. Mereka bekerja sepanjang hari. Ya, setiap hari mereka melakukan pekerjaannya dengan menangkap ikan. Lalu suatu hari, satu malaman mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan ikan 1 ekor. Lalu Yesus datang. Dia mengajar banyak orang dari atas perahu. Ketika itu, Yesus juga berkata kepada Petrus, "Petrus, tebarkan jalamu." Lalu Petrus menjawab apa? "Guru, 1 malaman kami sudah menebarkan jala untuk menangkap ikan, tapi tidak 1 ekor pun yang dapat. Tetapi karena guru yang menyuruh kami, maka kami akan melakukan." Lalu mereka menebarkan jalanya. Nah, mereka sangat heran karena jala mereka itu penuh dengan ikan. Ikan banyak sekali sampai perahu mereka tidak cukup untuk tempat ikan-ikan tersebut. Lalu anak-anak, apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus? Dia berkata, "Aku ini orang berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu, Guru. Aku orang yang tidak pantas bersama-sama dengan Engkau." Tetapi anak-anak, Yesus mengasihi Petrus. Yesus memanggil dan memilih mereka untuk menjadi muridnya. Nah, akhirnya Petrus bersama dengan teman-temannya yang lain meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, dan mengikut Yesus. Anak-anak tahu mengapa mereka melakukan itu? Karena Yesus pemimpin yang sejati. Lalu ketika mereka sudah menjadi murid Yesus, setiap hari mereka dengar-dengaran akan apa yang disampaikan Yesus. 12 murid yang dipanggil dan dipilih Yesus setiap hari belajar mendengarkan Yesus. Apa yang disampaikan Yesus, mereka terus mendengarkan. Mereka mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Bahkan dikatakan mereka itu menjadi sahabat Yesus. Karena apa? Karena mereka mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Itu sebabnya setiap hari mereka tetap mengikuti kemanapun Yesus pergi. Yesus pemimpin yang sejati. Yesus pemimpin kita yang sejati. Anak-anak, sampai sekarang juga Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Karena dia pemimpin yang sejati. Dia pemimpin yang benar, pemimpin yang membawa
Yesus, yang taat kepada Yesus, caranya adalah dengan mempelajari, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, supaya kita mengenal Dia, supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau, sehingga setiap hari kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Anak-anak, sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Supaya kita tahu apa yang dikehendaki pemimpin kita. Kita mau menjadi pengikut Yesus yang mengikuti Dia setiap hari. Kita mau menjadikan Dia sebagai pemimpin kita, karena Dia pemimpin yang sejati. Kita mau taat kepada pemimpin kita, yaitu Yesus. Setiap hari kita dipimpin untuk melakukan yang benar, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari anak-anak semuanya, kita mau belajar dari firman Allah dengan membaca Alkitab, sehingga kita menjadi anak-anak yang taat kepada pemimpin kita. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga anak-anak dan kita semuanya menjadi pengikut Yesus yang setia mengikutinya dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Anak-anak, kalau kita menjadi anak-anak yang mau mengikuti pemimpin kita, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita juga taat pada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita minta pertolongan Tuhan, karena kita tidak mampu tanpa Tuhan menolong kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Allah, di mana Engkau menghendaki kami supaya kami mengikuti dan menaati pemimpin kami. Yesus adalah pemimpin kami yang sejati, pemimpin yang selalu membawa kami pada sukacita dan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu saat ini, biarlah kami dapat melakukannya. Kami taat pada orang tua, taat pada guru dan pemimpin yang lain, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-20. Miss ulangi, Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Miss ulangi sekali lagi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak